Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, sahabat AGTV Channel. Alas Gede TV channel Wong Deso. Ya, sahabat AGTV, untuk siang hari ini tim AGTV melanjutkan podcast yang ketiga. Masih pada hari ini masih bersama dengan Pak Kami Tuwo. Pak Kami Tuwo, Pak. Siap, Pak, siap. Pak Jubadi. Oh iya, Pak Jubadi. Ya, Pak Jubadi, untuk siang hari ini kita mau bercakap-cakap. Ngomong-ngomong iya. masalah bantuan warga, Pak Ju. Siap, Atau Mas, siap. bisa dikatakan bansos itu ya, bantuan Iya, sosial. betul. Sekarang hari ini semarak dengan adanya bansos, sehingga ada yang namanya warga itu rasa meri ya. Betul, Mas, betul. Rasa meri itu masih melekat di dalam hati atau jiwa warga kita, Pak Jum. Iya, betul. Tanggapan Pak Jum bagaimana tentang adanya bansos dari pemerintahan itu? Bagaimana, Pak Jum? Oke, Mas. Pak Jum. Bisa dijawab sekarang. Itu jawaban saya juga sebatas kemampuan selaku saya kadus dari RW 2, Mas. Siap. Kebetulan emang menurut pertanyaan Mas Komar betul. Banyak istilah keluhan atau yang diutarakan sama warga, terutama ya masalah bantuan itu, baik bantuan bansos maupun bantuan pemerintah. Ya mencakup seluruh bantuan lah, baik BLTDD atau PKH atau BNT, semua mencakup. Itu begini, Mas. Saya selaku aparatur desa emang sering dipentokkan sama warga. Menanyakan masalah bantuan. Lho, aku kok urung entuk dhewe piye, Pak Wong? Lho, mosok awakmu durung entuk, Pak Di? Padahal menurut saya semua warga itu sudah merata. Lah sing entuk ping pirang-pirang Pak Wong? Lah aku kok temen entuk sepisan kae. Lho, berarti kan wis entuk. Gitu, Mas. Lah terus dia kan masalahnya timbulnya dari hati iri. Jadi itu rodok setengah emosi sama saya. Nah, kalau saya menanggapi kan enak, Mas. Masalah bantuan itu kan ya sepengetahuan saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk warga yang belum dapat, yang bantuan misalnya kalau BLTDD ya selanjutnya tahap berikutnya sudah diajukan. Yang menjadi iri terus terang itu masalah bantuan PKH, Mas. PKH yang keluarga harapan itu ya? Iya, yang PKH itu jelas ada buktinya. Yang punya anak sekolah 1, 2, 3 anak masih sekolah nggak dapat PKH, tapi yang sudah tidak menyekolahkan anak masih dapat. Loh, kok bisa gitu loh? Nah, makanya itu dia timbul cemburu ya itu. Nggak apa, tidak. Itu ya PKH itu yang ngurusi siapa itu, Pak Jum? Loh, itu apa tidak dari pemerintah desa itu? Sepengetahuan saya selaku kadus kepala dusun RW 2 tidak diberitahu, Pak. Kalau setahu saya dulu waktu mau ada penyaluran itu PKH, wacananya dulu kayaknya 5 tahun berganti gitu, Mas. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu hampir 9 tahun, hampir 10 tahun. Tidak ada pergantian. Tidak ada pergantian. Jadi ada berkelanjutan terus berarti. Berkelanjutan terus. Itu terus yang dapat. Padahal yang dapat itu dulu emang sangat membutuhkan. Tapi sekarang kehidupan sudah berganti, Mas. Sudah istilah kayak dene wis makmur. Hampir semua warga itu sama lah, sama rata mungkin ya. Masalah mungkin bulanannya, hasil dari bulanan atau pekerjaan mungkin hampir merata ya, sama ya seperti petani atau pekerja swasta kan gitu loh. Betul. Bahkan ada yang lebih menonjol itu kan istilah yang harapannya istilahnya mandor atau anaknya sudah bisa bekerja semua masih mendapatkan PKH dan BPNT. Tapi yang tarafnya sekarang sudah jatuh itu dari dulu belum pernah mendapat bantuan yang namanya PKH, katanya bergulir, ternyata tidak bisa, Mas. Lah apakah PKH itu tidak bisa digantikan gitu loh? Digantikan mungkin yang sudah sukses, sudah punya kelebihan di bulanannya, digantikan yang sekiranya masih membutuhkan gitu, udah bisa itu? Itu kalau pengajuan bisa, tapi namanya pengajuan itu kan diterima dan tidak, itu kita kan sebatas mengajukan, Mas.
itu tidak bisa dipungkiri, dari sekarang pun masih berlaku seperti itu. Kalau mau PKH istilahnya turun, aparatur desa tidak tahu sama sekali. Ada pendamping khusus dari ada pendamping khusus untuk kecamatan. PKH ya. Iya. Gitu Mas. Jadi saya sampai kalau panjang lebar menjabarkan itu, timbul di hati saya juga rodok setengah emosi Mas. Maksudnya begini, itu kenyataan semua orang sebetulnya sudah mendapatkan bantuan, walaupun tidak BPNT, tidak PKH sudah mendapatkan bantuan, baik dari sumber dinas sosial atau dari sumber perorangan atau dari instansi yang lain lah, sebetulnya sudah mendapat semua. Cuman namanya orang iri itu pasti ada. Anaknya yang mendapat, kalau ditanya, lu Pak D, anakmu ora kira entuk, lu kira anakku. Lah aku durung entuk. Kok gitu Pak D, padahal anak masih satu kakak. Itu yang menjadi istilahnya problema. Padahal anaknya itu sudah dapat, walaupun kepala keluarganya tidak dapat, masih seakan-akan masih membutuhkan bantuan lagi. Iya. Padahal di balik itu yang lain belum tentu dapat gitu loh. Betul, emang seperti itu. Kok iseh meri gitu. Iya. Bahasanya iseh meri gitu. Nah, kalau saya menjabarkan panjang lebar, saya mengutarakan begini Mas, lu sebetulnya Pak Adi itu sudah mendapatkan bantuan banyak. Dia mengelak, lu bantuan apa? Aku entuk kae tok, lu. Bantuan to Pak Adi, sampean bayar pajak piro wae to? Ning desa pajak paling 10.000 15.000 to. Pemerintah itu memberikan bantuan di desa itu lebih dari 1 miliar per tahun. Bangunan di mana-mana sampean nggih matol saiki wis lancar, yo bantuan, yo sampean nikmati juga. Itu termasuk bantuan untuk sampean. Nah, tapi namanya warga kalau tidak menerima secara langsung uang, baik 1 juta atau yang kemarin ada yang 2.500.000, ada yang berapa, itu masih iri Mas. Saya pernah dengar gini, katanya dari instansi yang di atas dia ngurusi. Iya. Pak ada keluhan, Pak ini kan yang sudah dapat PKH kan orangnya sudah sukses, Betul, gitu loh, iya, untuk jual belinya sudah sukses. Iya. Ya mungkin bisa digantikan Pak, kan gitu bahasanya. Ada pertanyaan seperti itu kepada instansi yang atau koordinator itu. Ya, ternyata anggapannya dari dinas yang terkait yang ngurusi masalah apa itu PKH mengatakan, lah memang tujuan dari PKH itu mensukseskan gitu loh. Jadi seakan-akan tidak sukses berarti berhasil gitu, bahasanya seperti itu Pak Jun. Nah. Jadi makanya tidak bisa digantikan selagi anaknya masih sekolah ya masih dapat bantuan, bahasanya seperti itu Marai gitu. Nah, itu kan yang menjadi pro kontra di antara aparatur desa sama warga itu memang. Masalahnya ya bantuan PKH itu kan sifatnya monoton. Katanya kemarin sampai istilahnya kayak warga kan tidak mau tahu. Kita selaku aparat desa memotret foto rumah, terus keadaan, sampai ditanya keadaan yang kondisinya bagaimana, terus turun bantuan jenis apapun, tidak PKH saja, itu menjadi bumerang bagi kita. Iya, itu jelas itu. Karena setiap bantuan sosial dari pemerintah pusat itu PKH yang dapat PKH itu mesti dapat bansos itu Pak. Benar tidak gitu? Betul. Oh iya. Memang diutamakan yang mendapat PKH sama BPNT itu kebanyakan selalu mendapat. Baik, seakan-akan pandangan dari pusat itu yang dapat BLT PKH ya, iya. Atau mungkin BPNT itu memang orang yang membutuhkan. Mungkin dari pandangan pemerintah pusat itu, jadi data tidak dirubah, hanya data-data itu saja kan seperti itu ya. Iya, menurut kami begitu. Tapi sebetulnya kemarin kan ada istilahnya wacana perubahan, istilahnya nambah ke emang raiso, cuman pergantian. Tapi saya sendiri bertanya, apa iso mas diganti? Ini diusahakan, katanya bergulir. Iya betul mas, sampai dipoto, ditanya semua warga yang dimasuki rumahnya. Kok istilahnya keputusannya harus yang mendapat itu tadi mengundurkan diri? Ya jelas tidak mau toh mas. Tidak mau. Kalau tidak dari istilahnya pendamping atau yang bersangkutan dari dinas lah, mengalihkan itu walaupun jumlah nominalnya berapa, seharusnya kan dari atas, dari yang bersangkutan terus turun ke desa, itu bisa sebetulnya. Itu yang menjadi bumerang bagi aparatur desa sama warga begitu mas. Jadi pergerakan aparatur untuk istilah nyari pajak atau iuran untuk istilah selamatan apa ini terkendala sama itu. Mohon untuk diajukan ke dinas yang bersangkutan masalah bantuan lah, baik bantuan apapun
Kalau menurut saya begini Mas, walaupun sudah mendapat bantuan jenis apapun, kalau emang kondisinya masih memprihatinkan dan di bawah garis Standar ya, katakanlah kurang standar di ya. bawah standar, mendapatkan 1 kali 2 kali tidak apa-apa, daripada dikucurkan sama yang sudah sukses istilahnya begitu. Itu menurut pengetahuan saya. Oh lah, Begitu. ada wacana seumpama PKH itu dihapus bagaimana Pak Jum itu? Ya kalau istilahnya kayak teman-teman, tidak hanya PKH Pak. Ya. Itu kalau bantuan dihapus malah kerjanya perangkat gampang Pak. Orang no istilah masalah iri dari ini dan itu tidak ada. Kayak ada, kalau menurut kami itu bantuan itu malah bikin rumit, bikin pusing dari aparatur desa Mas. Iya. Padahal kita tidak tahu menahu tentang bantuan itu, dari pusat menguncurkan, ada data, kita hanya melaksanakan kayak gitu ya. Betul. Nah, tapi seakan-akan dari warga itu menyalahkan kita, gitu loh. Betul, Kok namanya tidak kita. ada, Iya. gitu kan seperti itu. Yang sudah dapat malah dapat lagi. Dapat lagi. Yang tidak dapat ya hanya memandang, bisa melihat. Masalah sing wis Iya. PKH gitu Mas. Iya. Nah, pas medun akeh niku to, ngiming-ngiming wargane. Walah dalak. Lah kuwi sing mereka dadi Kosong ngiming-ngiming bagaimana? mau juga bantuan. Wis. Ambil bantuan sama warga begitu Mas. Oh iya. Memang pandangannya emang ada yang mengatakan, "Lah yo Pak, ya dapat PKH itu wes ora kerja engko ya engko butuh bulanan." Biasanya seperti itu ya. Betul. Itu meri gitu. Ya itu yang dari problema itu. Problema ya. Padahal kita selaku aparatur desa sudah mengusahakan semaksimal mungkin pengajuan baik bantuan BPNT atau dari dinas yang lain, didata semua yang dikira di bawah garis tidak mampu itu sudah didata semua. Entah berhentinya di mana itu tidak ada istilahnya realisasi lanjutan tidak ada. Lah, apakah pemerintah pusat itu dalam memberikan bansos atau bantuan sosial kepada masyarakat yang baik berupa BLT lah atau BBNT atau bantuan yang lain sudah tepat enggak? Sudah tepat sasaran enggak itu menurut Pak kami tua itu? Dari pemerintah pusat loh menguncurkan dana bantuan apapun lah. Kadang-kala kan bantuan itu kan kemarin ya, Yeah. kemarin ada yang namanya subsidi BBM, bahasanya seperti Betul, itu ya. yeah. Di BBM dinaikkan dan hasil dari subsidi itu diberikan kepada warga miskin, bahasanya seperti itu. Apakah memang tepat sasaran itu Pak Wahyu? Kalau menurut sepengetahuan saya itu kurang tepat Mas. Saya melihat sendiri Mas, kalau masalah bantuan BBM itu Iya, yang iya. menggunakan atau yang bisa mengambil itu malah yang kalangan atas Mas. Yang pakai mobil, ngambilnya BBM bisa banyak. Sedangkan yang pekerja mau beli BBM yang kelasnya mendapat subsidi sulit. Jam-jam tertentu yang kalau bisa. Misalnya jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Padahal jam 1 malam kan nggak mungkin Mas orang yang istilahnya warga biasa mau keluar beli BBM tidak mungkin. Oh iya. Pak, kalau itu begitu. memang untuk masalah bantuan sosial itu dari pemerintah pusat itu kan bahasanya ingin menuntaskan kemiskinan. Betul, gitu, iya bahasanya Mas. seperti- Yang diwarnakan bahasa emang seperti itu. begitu, iya. Kemiskinan warga biar berkurang gitu loh. Apakah dengan sistem pemberian bantuan setiap bulan itu bisa mengurangi kemiskinan gitu loh? Yang realisasinya atau realitanya itu. Kalau emang koordinasi secara langsung bisa Mas, sebetulnya bisa. Nggak sedikit bantuan dari pemerintah, dari istilahnya kayak instansi yang di luar sana, dinas sosial atau dari mana pun banyak. Tapi turunnya itu kurang tepat sasaran Mas. Warga saya sendiri yang kurang mampu ya sering tidak dapat. Katanya dapat sekali saja, sudah tidak boleh dapat lagi. Padahal dia betul-betul membutuhkan hal seperti itu. Tapi yang sudah mendapatkan berkali-kali, tapi dia mendapatkan kartu PKH atau BPNT, mendapatkan terus berjuta-juta. Sampai ada yang 2 juta, 1.700.000 itu setiap pengambilan. Itu PKH memang dilihat dari anak atau apa itu ya? Kalau aslinya sih PKH kan untuk mengentaskan anak sekolah, Mas. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu enggak. Sudah lama itu, sudah ada 5 tahunan. Berjalannya PKH kan hampir
Kalau saya hitung kayaknya sudah ada 10 Maksudnya, tahunan dari maksudnya itu udah digunakan untuk pembiayaan sekolah gitu? Enggak. Udah terus itu apa itu Pak Wo? Ya untuk mewah-mewah. Untuk kebutuhan Untuk orang tuanya? orang tuanya. Oh gitu ya. Malah yang benar-benar punya anak sekolah sampai sekarang 2, 3 enggak dapat sama sekali. Iurannya ya udah lunas. Yo, Ada yang udah lunas itu. Ya kayaknya begitu. Padahal PKH untuk biaya anak sekolah, tapi ternyata sudah dapat PKH tidak digunakan untuk iya, biaya itu gitu loh. Betul, itu Mas. Tapi Oke. kalau dilaras sedalam mungkin, sebetulnya anak sekolah sudah mendapatkan bantuan Mas. Tapi kan pihak keluarga itu kan tidak menyadari. Yang namanya bos itu kan untuk anak sekolah Mas. Dari SD sampai SMP kayaknya, itu kan mendapatkan bos Mas. Dari sekolah gitu. Dari ya? sekolah itu kan sebetulnya yang bantuan juga. Awit arep urunan buku paket wis ora urunan, sudah meringankan. Tapi orang menyadari masa dibantu pemerintah kalau ini kurang menyadari. Masyarakat ya. Sing dioyak-oyak pamong desa wis sing dano bantuan wae. Dadi iki ngeluh pamong desa mlaku. Ya mending enggak usah ada bantuan ya. Enggak usah sama sekali malah ada jelas gitu, Mas. Ya itu yang bisa digarisbawahi memang apa itu PKH, dana Sama PKH BPNT. itu kan memang untuk terutama untuk keluarga harapan atau katakanlah keluarga miskin gitu Iya. ya, dan untuk kebutuhan anak sekolah. Tapi kadang-kala warga itu yang sudah membutuhkan sudah dapat tapi tidak direalisasikan untuk hal itu. Iya. Kadang-kala untuk kebutuhan dia pribadi gitu loh, ngerti nggak Pak? Orang tua, ya. Itu ya untuk garis bawahi seperti itu. Ya sahabat Aki TV, untuk memang kita bahas tentang bantuan atau bansos itu ndak ada hentinya Pak ya. Wah, panjang Pak, sehari semalam Panjang sekali Iya. karena memang tanggapan warga itu sangat berbeda-beda, tapi memang perlu digarisbawahi harus pemerintah pusat itu juga harus realistis dalam arti bisa melihat yang ada di bawah. Data lah, tolong untuk data dari mungkin dinas sosial atau yang lain itu bisa dilihat semestinya. Apabila ada pengajuan dan pengajuan, gitu, ada pengajuan itu bisa diupdate lah bahasanya. Jangan hanya data-data itu terus apabila ada pengajuan tapi tidak bisa dimasukkan dalam pemerintahan pusat, gitu loh ya. Itu sampai sekarang itu kenyataannya begitu, Mas. Nah itu yang begitu. harapannya kan seperti itu. Memang kalau ada, ini juga kritik dari kita untuk pemerintahan pusat ya. Masalahnya kita dibenturkan sama warga, Mas. Begitu. Jadi warga ada omongan, kita salurkan omongan itu, yaitu kritikan. Kita sudah masukkan data di dinas sosial, tapi dari dinas sosial sendiri bahasanya sih kadangkala sudah diatur dia update ke pusat, tapi update hanya data-data yang lama yang dikucurkan. Jadi mungkin ada bantuan apapun itu pusat yang melihatnya dari data yang lama, tidak melihat data yang baru. Itu yang kita sayangkan seperti itu Pak Wo ya. Betul. Nah, betul, maka kritikan dari kita untuk pemerintahan pusat, tolonglah untuk data dari bawah sudah update kan ada banyak itu untuk pekerjaan apa itu untuk update data itu ada datang dari rumah ke rumah mendata pekerjaan rumahnya bagaimana itu kan ada itu ya. Banyak, Pak. Ada tenaga-tenaga yang Sering. datang tapi mengapa bantuan itu masih yang itu saja Nah, gitu itu. loh yang baru atau yang masih sangat membutuhkan datanya tidak bisa diupdate sehingga bantuan yang muncul yang baru masih menggunakan data yang lama. Itu yang kita sangat sayangkan Iya, untuk itu. data dari pemerintahan pusat. Ya baik Pak Wo, terima kasih atas tanggapan dan saran kritiknya untuk siang hari ini berada di podcast Alas Gede TV. Semoga acara atau omongan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa untuk wacana pemerintah pusat. Amin, terutama Mas. Ya, kritikan harapan kita begitu, semoga Mas. Harapan. bisa ditanggapi lah untuk pemerintah pusat. Iya. Bagaimana data itu bisa diupdate intinya Iya, seperti itu ya. iya, Jadi betul. tidak menggunakan data yang lama terus Betul, sehingga Mas. ada masukan-masukan baru tidak bisa dikucurkan untuk yang miskin yang baru. Oke. Sekian dari kita podcast hari ini dari tim AG TV Channel. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wo atas Oke, waktunya. sama-sama. Terima kasih, Pak.